Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi 8, 9, dan 10 DPR RI guna membahas percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera dengan fokus pada pemulihan infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi 8, 9, dan 10 DPR RI. Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera dengan fokus pada pemulihan infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan. Dalam rapat tersebut, Cucun menegaskan DPR RI memfokuskan pengawasan terhadap pemulihan pasca bencana, termasuk pendataan sekolah dan fasilitas kesehatan yang rusak. Ia juga mendorong optimalisasi dana siap pakai di BNPB untuk percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Selain itu, Cucun menegaskan penyaluran bantuan jaminan hidup melalui Kementerian Sosial harus tepat sasaran, yakni bagi warga terdampak. Kita fokus dalam penanganan pengawasan pemulihan pasca bencana. Jadi sekolah berapa yang emang ini rusak ringan, mana yang harus relokasi, kemudian juga paskes fasilitas kesehatan itu mana yang masih bisa diperbaiki, mana yang harus relokasi, termasuk sejauh mana BNPB dengan Kemensos melakukan penanganan ini, karena nanti di BNPB ada dana siap pakai yang harus segera disampaikan menjadi sebuah hunian sementara atau hunian tetap, kemudian juga jaminan hidup yang uangnya ada di Kemensos ini harus segera diterima. Sudah ada edaran dari Kemendikbudrismen, kurikulumnya juga berbeda, tidak seperti proses belajar, kegiatan belajar dalam masa normal. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan pasca bencana di Sumatera. Harapannya, seluruh warga terdampak mendapatkan hak-hak dasarnya secara layak. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mendorong percepatan reformasi Polri yang menjadi salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah penting menuju perubahan struktural dan kultural di tubuh kepolisian. Reformasi Polri menjadi salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat peran strategis kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Komisi 3 DPR RI mendorong percepatan reformasi Polri sebagai langkah penting menuju perubahan struktural dan kultural di tubuh kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menilai reformasi Polri perlu dimulai dari proses rekrutmen anggota Polri. Menurutnya, rekrutmen harus dilaksanakan secara ketat dan transparan guna memastikan kualitas sumber daya manusia yang diperoleh memenuhi standar dan kompetensi yang telah ditetapkan. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan karir bagi anggota Polri. Pendidikan kepolisian harus dilaksanakan secara maksimal, serta penempatan personel harus sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi memang itu dari rekrutmen betul-betul kita mendapatkan sumber daya manusia yang betul-betul sesuai dengan alat-alat tes yang dilakukan oleh Polri. Jangan ada yang harusnya tidak lulus akademi masuk, tidak lulus fisiotes masuk, dan itu berbahaya ke depan. Dan itu menjadi bom waktu berapa puluh tahun dia harus menjadi polisi, padahal orang ini tidak kompeten untuk jadi polisi. Sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi Polri, pemerintah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian melalui Kepres nomor 112/P/2025. Pembentukan komisi ini merupakan langkah pemerintah dalam merespon tantangan kelembagaan Polri serta meningkatkan kepercayaan publik. Bondan dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perkembangan kebijakan digital currency di sejumlah negara mulai menempatkan aset digital sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Bahkan Korea Selatan juga tengah menyiapkan regulasi yang memungkinkan penggunaan digital currency sebagai alat pembayaran dalam APBN mereka. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai perlunya Indonesia aktif terlibat dalam dialog internasional agar tidak tertinggal dalam perumusan kebijakan keuangan digital global. Perkembangan kebijakan digital currency atau keuangan digital di sejumlah negara mulai menempatkan aset digital sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Korea Selatan bahkan tengah menyiapkan regulasi yang memungkinkan penggunaan digital currency sebagai alat pembayaran dalam APBN mereka. Komisi 11 DPR RI menilai Indonesia perlu aktif terlibat dalam dialog internasional agar tidak tertinggal dalam perumusan kebijakan keuangan digital global. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menjelaskan, pertemuan dengan delegasi Parlemen Republik Korea Selatan yang dipimpin Min Byung-duk membahas penguatan kerjasama bilateral khususnya di bidang teknologi finansial atau fintech dan aset digital yang dinilai berpotensi memperkuat hubungan perdagangan serta sistem pembayaran lintas negara. Selain itu, Indonesia juga menerima undangan untuk bergabung dalam diskusi bersama negara-negara seperti Singapura, Taiwan, Jepang, Filipina, dan Thailand guna memperluas pemahaman terhadap implementasi digital currency. Mereka menyampaikan akan membuat undang-undang yang menggunakan digital currency dan aset digital sebagai salah satu alat pembayaran daripada APBN-nya mereka. Dan ini rencana akan mereka laksanakan pada bulan Juni atau Juli nanti. Dan ini mereka juga mengundang kita untuk bergabung dalam kesepakatan beberapa parlemen yang sudah ingin melanjutkan diskusi meningkatkan penggunaan stablecoin dan aset digital ke depannya sebagai alat pembayaran. Menjadi juga alat tukar buat kita bertransaksi, ekspor dan impor dengan negara mereka. Lebih lanjut, Hekal menilai pembahasan mengenai rencana penggunaan digital currency dan aset digital dalam kebijakan fiskal serta sistem pembayaran lintas negara menjadi bagian penting dalam penguatan fungsi legislasi dan pengawasan di sektor keuangan. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke anggota Komisi 4 DPR RI pemirsa yang mendesak pemerintah pusat segera tangani imbas dari bencana guna atasi rusaknya berbagai fasilitas umum dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Banjir di Kalimantan Utara menyebabkan rusaknya berbagai fasilitas umum dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Hasan Saleh menilai terjadinya banjir di Kalimantan Utara, khususnya wilayah Sembakung dan Malinau, bersumber dari kerusakan di hulu. Ia prihatin dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Kaltara, terutama nelayan dan petambak udang yang tertekan oleh mahalnya bibit, turunnya harga hasil panen, serta kelangkaan bahan bakar minyak, terutama solar. Hasan berharap pemerintah pusat segera hadir agar penanganan banjir dan pemulihan sumber penghidupan rakyat dapat dilakukan secara menyeluruh. Di tempat kami nelayan-nelayan yang sekarang ini terkendala, utamanya nelayan-nelayan karena kekurangan bahan bakar. Yang kedua nelayan-nelayan yang hasil tangkapannya atau hasil nelayan tiba-tiba drastis turun harga. Kemudian yang berikutnya karena bibit dan sebagainya, utamanya petambak-petambak, bibit harga mahal, setelah jadi udang besar sulit lagi kita untuk jual. Yang paling saya wanti-wanti adalah masalah Sungai Malinau. Masyarakat di sana sebelum merdeka tidak mengenal banjir.
setelah merdeka belum mengenal banjir. Tapi di era tahun 20-an ini hampir tiap tahun kami merasakan banjir yang ada di sana. Hasan menyebut sebagian warga Kaltara mulai berniat menjual tambak karena tidak lagi mampu menutup biaya produksi seiring anjloknya harga udang. Ia berharap media nasional terus memberikan ruang dan perhatian terhadap kondisi ini agar kesulitan masyarakat Kaltara juga terlihat secara nasional dan segera mendapat respon nyata dari pemerintah pusat. Adila dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BKSAP DPR RI memberikan apresiasi dan penghormatan atas sikap-sikap yang diambil Afrika Selatan dalam menyuarakan hak asasi manusia. Afrika Selatan sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu negara yang vokal terhadap kemanusiaan. Langkah yang paling menarik perhatian dunia yakni langkah berani melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional PBB atas tuduhan genosida di Gaza. BKSAP DPR RI memberikan apresiasi dan penghormatan atas sikap-sikap yang diambil Afrika Selatan dalam menyuarakan hak asasi manusia. Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat memaparkan, peran negara harus terus dioptimalkan untuk menyuarakan kemanusiaan dan HAM di kancah internasional. Sikap tegas dan berani dari Afrika Selatan dapat menjadi acuan pembelajaran bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika ketegangan global. Kalau selama ini kan polisi dunia itu ya PBB. Ya, kalau sudah tidak ada PBB, kalau tidak ada polisi, yang terjadi akan terjadi kekacauan begitu. Nah, ini momentumnya Indonesia sebagai presiden HAM dan DK nantinya Dewan Keamanan PBB juga mudah-mudahan bisa menjadi moral leader gitu ya, membawa nilai moral di tengah-tengah bangsa yang sekarang luar biasa perseteruannya. Ya harus ada negara yang bahu-membahu untuk membawa moral di dunia ini. Nah, mudah-mudahan Indonesia menjadi diantaranya begitu, mengajak negara seperti Afrika Selatan. Indonesia memiliki posisi strategis di berbagai forum internasional dan akan terus konsisten menyuarakan keadilan, menegakkan nilai-nilai HAM dalam perdamaian dan stabilitas global. Esa dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI memandang penempatan upah minimum provinsi atau UMP 2026 sebagai persimpangan kebijakan yang syarat makna, di mana harapan buruh akan kehidupan yang lebih layak harus berjalan seiring dengan denyut nadi perekonomian nasional. Dan seperti apa informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, upah tentunya berbicara tentang martabat dan kesejahteraan pekerja yang menjadi penggerak utama roda produksi. Sedangkan di sisi lain, kondisi dunia usaha dan tantangan ekonomi global menuntut kebijakan yang bijak dan berimbang. Dalam dilema inilah DPR RI hadir mendorong dialog yang adil dan keputusan yang berpihak pada keberlanjutan
agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengabaikan hak dan masa depan kaum buruh Indonesia. Dan mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Upah minimum tiap provinsi tahun 2026 resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan. Variabel utama dalam perhitungannya terdiri dari tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, inflasi atau perubahan indeks harga konsumen, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan kajian kebutuhan hidup layak atau KHL. Gelombang protes dari kalangan buruh menuntut revisi kebijakan UMP 2026 yang dinilai tidak adil dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, serta menyisakan kekhawatiran terhadap daya beli dan kesejahteraan pekerja. Anggota Komisi 9 DPR RI, Tutik Kusumawardani mendesak pemerintah mengedepankan aspek keadilan antara sektor industri dan para pekerja. Aspirasi tentang kebijakan upah minimum tahun 2026 yang dianggap para pekerja belum memperhatikan kesejahteraan harus menjadi fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan. Di sisi lain, subsidi terhadap sektor industri juga perlu dilakukan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian industri di daerah tetap berjalan dan mampu memberikan mekanisme upah yang layak kepada para pekerja. Saya hargai keinginan daripada para pekerja, pada buruh untuk kenaikan UMP ini saya sangat hargai sekali. Tapi melihat dari kondisi ekonomi sekarang, industri juga sedang mengalami kesulitan. Jadi daya dukung daripada untuk kenaikan itu juga masih berat banget. Jadi alangkah baiknya wise lah kita cari win-win solution, bagaimana kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama dengan buruh. Kita juga industri juga butuh pekerja itu. Jadi alangkah wise-nya mari kita pahamilah sedikit kondisi seperti ini agar kita berjalan semua dengan baik, industri bisa meningkat dan di situ akan pemerintah kami minta untuk menyesuaikan kembali. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabroni, menyoroti kesenjangan upah minimum antar daerah, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, perbedaan signifikan terkait upah yang terjadi antara pekerja di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Padahal, inflasi maupun kebutuhan antar wilayah berada pada kisaran yang sama. Nilai memang sulit untuk menyatakan, karena kan tadi disparitasnya kan terlalu tinggi. Kalau mungkin untuk teman-teman, logikanya kan sederhana gini, saya datang ke Jawa Tengah, di wilayah industri tertentu, kontrakan dengan di Jawa Barat wilayah industri itu hampir sama biaya kontrakan. Kemudian juga bicara biaya-biaya yang lain, kita nggak usah bicara tentang transportasi bensin, itu kan pasti sama. Kita nggak usah bicara tentang kebutuhan lain. Hal yang paling mendasar makan, itu hampir sama. Kemudian yang kedua lagi kontrakan, itu juga hampir sama. Saya rasa secara umum kebutuhan itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Tetapi disparitas upahnya ini, perbedaannya itu 2,3 dengan Bekasi yang hampir 6 juta, ini perbedaan hampir setengahnya. Nah di situ yang harus kita perbaiki. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani menegaskan, dalam penentuan UMP perlu diperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing daerah. Namun di saat yang bersamaan, pemerintah daerah juga harus mampu memastikan kenaikan UMP tetap berpihak pada pekerja, agar buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok. Karena begini, living cost tiap daerah memang beda sih ya, dan saya sih memang berkeinginan ada upah yang disetarakan gitu ya. Tapi memang kalau dilihat lagi dengan kemampuan daerah ya ternyata sulit juga gitu. Nah itu juga tetap kami komunikasikan dengan Pemda-Pemda agar mereka juga bisa memahami kondisi ekonomi yang saat ini ya. Sulit bagi buruh untuk bisa memenuhi kebutuhan karena memang ada beberapa bahan pokok yang naik. Nah, tetapi kan pemerintah juga sudah memberikan ya diskresi untuk adanya kenaikan. Tinggal bagaimana sekarang di kedua belah pihak ini duduk bersama. Ya, menyamakan visinya agar tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu penting untuk dipahami oleh kita semua. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan buruh harus dikuatkan agar kebijakan UMP tidak menimbulkan konflik industrial dan tetap mendukung kondisi ketenagakerjaan yang sehat.
Penetapan UMP seharusnya dapat menjaga kestabilan dunia usaha dan melindungi kesejahteraan pekerja. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita tahu nih, abdi dalam Keraton Yogyakarta dikenal sebagai sosok yang setia menjaga tradisi dan budaya Jawa hingga saat ini. Dan tentu abdi dalam ini tidak hanya menjalankan tugas seremonial, namun juga memegang peran penting dalam menjaga nilai-nilai kehidupan dan juga falsafah keraton. Di balik kesederhanaan dan pengabdiannya terdapat berbagai fakta menarik yang jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, kira-kira apa ya? Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa, menjadi abdi dalam bukan sekadar pekerjaan, melainkan bentuk pengabdian seumur hidup yang dilandasi rasa tanggung jawab dan juga keikhlasan. Abdi dalam menjalani kehidupan dengan prinsip kesederhanaan, keteladanan, dan kepatuhan terhadap nilai adat keraton. Dan tentu tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama fakta-fakta menarik tentang abdi dalam Keraton Yogyakarta dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Keraton Yogyakarta bukan hanya tentang bangunan bersejarah. Di balik tembok dan keagungannya, ada sosok-sosok yang setia menjaga nilai dan tradisi. Merekalah abdi dalam, penjaga kehidupan budaya Keraton Yogyakarta. Kehadiran abdi dalam menjadi bagian penting agar keraton tetap hidup di tengah perubahan zaman. Sebelum mengenal lebih jauh, penting untuk memahami siapa sebenarnya abdi dalam dan makna pengabdiannya. Abdi dalam bukan sekedar pekerja keraton. Mereka adalah pengabdi yang menjalankan tugas atas dasar panggilan hati. Mengabdi bagi abdi dalam adalah bentuk penghormatan terhadap kerajaan, budaya, dan nilai kehidupan. Oleh karena itu, tugas ini dijalani dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Lebih dari sekedar tugas,
Pengabdian abdi dalam dilandasi keikhlasan. Abdi dalam tidak mengutamakan gaji. Imbalan yang diterima bersifat simbolis. Yang paling utama adalah keikhlasan, kesetiaan, dan rasa tanggung jawab. Nilai ini menjadi landasan kuat dalam menjaga warisan budaya keraton. Meski dekat dengan keraton, kehidupan abdi dalam tidak sepenuhnya berada di dalamnya. Banyak yang mengira abdi dalam tinggal di dalam keraton. Padahal, sebagian besar abdi dalam tinggal di luar keraton. Mereka memiliki kehidupan lain, seperti bekerja, berdagang, atau bertani. Namun, saat mendapat tugas, mereka hadir dengan disiplin dan tanggung jawab. Pengabdian abdi dalam tetap berjalan dalam struktur yang tertera. Abdi dalam memiliki struktur dan jenjang pangkat yang jelas. Setiap abdi dalam memiliki peran sesuai tugasnya. Sistem ini menjaga ketertiban, kerjasama, dan keberlangsungan tradisi. Semua dilakukan demi menjaga kehormatan keraton. Lebih dari sekedar tugas, abdi dalam menjalani pengabdian dengan pegangan nilai hidup. Kehidupan abdi dalam lekat dengan filosofi hidup Jawa, seperti nerimo, sabar, dan andap asor. Nilai ini mengajarkan hidup sederhana, rendah hati, dan tulus. Filosofi ini menjaga pegangan hidup, baik di dalam maupun di luar keraton. Filosofi hidup yang dipegang abdi dalam terwujud nyata dalam peran mereka menjaga tradisi dan upacara adat. Abdi dalam memegang peran penting dalam berbagai upacara adat, seperti grebek, sekaten, dan labuhan. Merekalah yang menjaga agar prosesi adat berjalan sesuai tradisi, sekaligus menjadi penghubung antara nilai masa lalu dan generasi masa kini. Lewat pengabdian mereka, tradisi keraton tetap hidup dan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Tradisi yang dijaga bukan berarti terhenti oleh zaman. Justru di tengah perubahan, abdi dalam menunjukkan cara menjaga nilai tanpa kehilangan relevansi. Meski menjaga tradisi, abdi dalam tidak terlepas dari kehidupan modern. Mereka mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memegang nilai-nilai budaya. Inilah bukti bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan. Abdi dalam bukan sekedar bagian dari masa lalu. Mereka adalah sosok yang setia menjaga nilai, tradisi, dan jiwa keraton Yogyakarta. Di tengah perubahan zaman, pengabdian abdi dalam hadir dengan ketulusan, tanpa pamrih, dan penuh keikhlasan. Dari langkah yang tenang, tercipta pelajaran tentang kesetiaan, kesabaran, dan cinta pada budaya. Karena menjaga keraton bukan hanya merawat sejarah, tetapi juga menjaga identitas, makna, dan jiwa Yogyakarta. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 20 Januari 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 9 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional dengan salah satu agenda yaitu penyampaian evaluasi dan isu-isu strategis pelaksanaan program MBG tahun 2025 serta strategi perbaikannya. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala BNPB atau Basarnas, dan juga Korlantas Polri guna membahas evaluasi terhadap pelaksanaan layanan infrastruktur dan transportasi dalam rangka libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dan tentunya masih banyak lagi pemirsa agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di TVR Parlemen atau Anda dapat mengakses YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.